Untuk pagi ini insyaallah kita sedikit membicarakan tentang ibrah ataupun beberapa maklumat yang kita bisa memahami dari kisah Rasulullah yang kita baca hari Jumat kemarin. Poin yang pertama Jumat kemarin tentang Rasulullah mulai berusaha untuk mencari rezeki, yang akhirnya beliau berangkat ataupun bertijarah, berniaga dengan pamannya, sampai kemudian bertemu dengan Rahib Bahira, yang beliau itu seorang pendeta lah yang paham tentang kitab Injil, yang kemudian menyarankan dan menyuruh Abu Talib paman Rasul untuk membawa pulang Rasul ke Mekah karena khawatir dari Yahudi, karena Yahudi takutnya dibunuh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah setelah mulai dewasa sedikit, beliau sudah mencari rezeki yang lain dengan cara mengembala kambing punya orang Mekah. Dan akhirnya dapat uang di sore hari. Kemudian yang terakhir kisah bagaimana Allah menjaga Rasulullah padahal saat itu belum menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Rasul, yang sampai kata Rasulullah, saya tidak pernah berkeinginan sama sekali apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Mekah kecuali cuma 2 kali. Nah, itu cuma berkeinginan, belum melakukan. Cuma sempat ada keinginan untuk melakukan juga. Tapi kemudian Allah jaga sampai 2 kali ketiduran, yang tidak terbangun sampai besok hari karena dibangunkan oleh panasnya matahari. Itulah beberapa kisah Rasulullah bagaimana Allah menjaga Rasul supaya tidak terjerumus ke dunia yang rusak, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum muda Quraisy yang ada itu di Makkah. Jadi beberapa ibrah yang pertama tentang masalah Rahib Bahira. Yang pembicaraan kita tentang Rahib Bahira itu hampir semua ulama sirah menyebutkan kisah itu. Termasuk Sayyidina Imam At-Tirmidzi menyebutkan juga hadis itu, bahwa ahli kitab dari Yahudi ataupun Nasrani kana indahum bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatin bi alamatih. Jadi yang namanya Yahudi Nasrani itu pada dasarnya semua mereka mengetahui tentang akan dibangkit seorang nabi dan tentang sifat-sifat Rasulullah. Wa dzalika biwasitah ma jaa fi at-Taurah wal Injil min khabari bi'tsatihi wa bayan dalaili wa awsafih. Dan semua itu karena tertera dalam Injil, lewat perantara Injil dan lewat Taurah, yang di situ disebutkan tentang kabar bahwa kebangkitan Rasul dan tentang dalilnya Rasul ataupun sifat-sifatnya Rasul, semua tertulis di kitab Taurat dan kitab Injil. Malahan Yahudi Madinah dulu, Yahudi Madinah disebutkan kanu yastaftihun 'ala al-Aws wal Khazraj bi Rasulillah qabla mab'atsih. Itu orang Yahudi mereka yastaftihun, karena ayat yang kita baca sering, walamma ja'ahum kitabun min indillah wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru artinya itu khos orang Yahudi. Itu istiftah, makna istiftah di sini mereka menganggap mencari kemenangan nanti dengan adanya Rasul. Artinya mereka mengatakan kepada Aus Khazraj. Aus dan Khazraj ini memang 2 golongan yang ada di Madinah saat itu, tapi bukan dari golongan Yahudi. Aus dan Khazraj, yang biasanya sering berantem mereka berdua ini karena Yahudi, karena diprovokasi sama Yahudi. Kemudian kata Yahudi ini, yakanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Di Yahudi mereka sering berkata ke Aus dan Khazraj, inna nabiyyan sayub'atsu qariban sanatba'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa iram. Kata Yahudi, ini nanti akan dibangkit seorang nabi dan kami bakal mengikutinya
maka kami perang kalian, kata Yahudi. Ini dalam bentuk ancaman ke Aus dan Khazraj. Artinya sebelum diangkat Rasul, sebelum Rasul dilahirkan, mereka sangat yakin tentang ada seorang Nabi yang bakal dibangkit dengan sifat-sifatnya. Cuman kebanyakan setelah itu kenapa banyak ahli kitab yang mengingkari sifat Rasul? Penyebabnya karena kitab sudah dikotak-katik. Kitab Taurat dan kitab Injil sudah mulai ditahrif. Kemudian hikmah dari Rasulullah mengembala kambing ini sedikitnya ada 3 hikmah tentang Rasulullah mengembala kambing. Yang pertama, az-zuq ar-rafi' wal ihsas ad-daqiq al-ladzani jammala Allah bihima nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perasaan yang kuat, Rasulullah ini perasaannya sangat tinggi. Perasaan enggak enak. Ini perasaan diberikan ke Rasulullah ihsas az-zuq ar-rafi'. Jadi perasaan yang sangat agung dimiliki Rasulullah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Alasannya kenapa? Kalaqad kana ammu yahutu bil inayah tamma wa kana lahu al-hufnu wa syafaqa kal ab syafuq. Karena Rasulullah SAW itu mendapat perhatian yang sempurna dari pamannya. Dan pamannya juga sangat menyayangi Rasul, sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam ma in anasa fi nafsi al-qudrah al-kasbi hatta aqbala yaktasib. Wa yajhad juhdahu li raf'i ba'd ma yumkinu raf'uhu min ma'unati al-infaq min ammi. Tapi Rasulullah karena banyak perasaannya terlalu tinggi, Rasulullah merasa tidak nyaman. Tidak nyaman kalau terus-terusan menunggu dari pamannya. Nah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merasa nyaman dengan terus-terusan dibantu ditanggung oleh pamannya sampai beliau berkeinginan untuk berusaha mencari sedikit uang yang sehingga mengurangi beban seorang paman. Nah, ini perasaan ini harus, jangan kita mentang-mentang udah dibantu, nggak mau, minta lagi. Nah, dia berusaha sedikit membantu orang yang membantu kita. Man lam yashkurin nas, siapa saja yang tidak bisa bersyukur ke manusia, tidak mungkin syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada dasar Rasulullah perasaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, sehingga beliau tidak merasa nyaman dengan terus-menerus mendapatkan perhatian, mendapatkan infak, bantuan di pamannya, sehingga beliau sedikit ingin berusaha untuk mengurangi sedikit beban pamannya. Walaupun rubbama kanatil faidah allati yajniha min wara'i amali allati akhtarahu Allah lahu faidah qalilah ghaira dzat ahammiyah bil nisbati li ammi Abi Thalib. Walaupun pada dasarnya faedah ataupun hasil yang diusahakan oleh Rasulullah itu sebenarnya sedikit. Buat pamannya apa sih? Buat ngembala kambing paling sehari 30.000, 20.000. Kalau rupiah atau sekarang 10.000, 20.000. Memang pada dasarnya sedikit, tapi walaupun demikian, lakinnahu ala kulli hal ta'bir akhlaqi rafi'an syukri. Tapi walaupun demikian itu sebagai ungkapan bahwa Rasul sudah sebagai ungkapan bahwa Rasul ini memiliki akhlak yang tinggi, tentang mensyukuri, tentang tanda terima kasih ke paman beliau. Paman sudah mulai membantu, tapi minimal beliau sedikit berusaha untuk mengurangi beban pamannya. Ini bentuk rasa syukur yang diberikan oleh Allah ke Rasulullah. Walaupun hasilnya sedikit. Nah, begitu juga antum kalau udah besar, ya udah punya rezeki sedikit, bantu orang tua, bantu orang-orang yang bantu antum dulu. Misalkan ada orang di kampung itu ngebantu yang menginfak kita untuk belajar. Minimal ngebantu walaupun 10.000, karena mereka nggak butuh yang dilihat bukan banyaknya tapi perhatiannya. Orang tua juga termasuk orang tua, walaupun dikirim misalkan sebulan 10.000, tapi minimal itu sudah sangat menunjukkan bentuk akhlak kita tentang kita mensyukuri ataupun rasa berterima kasih ke seluruh bantuan yang diberikan oleh orang tua ketika dalam proses belajar. Kira sudah sukses walaupun 10.000, nggak banyak 10.000. Tapi minimal itu sebagai rasa ungkap, walaupun kita punya segitu, tapi orang tua minimal masih merasa saya masih punya anak,
yang masih ada perhatian buat orang tua. Itu yang pertama. Jadi di situ bisa memahami bahwa Rasulullah memiliki perasaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak mau merasa terus-terusan membebani paman beliau. Kemudian yang kedua, wa tata'allaqu bi bayan naw'il hayah allati irtadaha Allah li'ibadi as-salihin fi dar dunya. Laqad kana sahlan 'ala al-qudrati al-ilahiyyah an yuhyi lin-nabi wa huwa fi sadri hayati min asbab ar-rafahiyah wa sa'il 'aish ma yughni al-qadi wa rif'ati wa ri'ayati al-aghnam sa'ya wa al-qut. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mungkin saja dari kecil sebelum lahir Rasulullah dibikin kaya. Siapa yang mampu? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah pada dasarnya mungkin saja mampu untuk menghidupkan Rasul dari kecil semenjak lahir dalam keadaan berkecukupan yang sehingga beliau tidak harus gembala kambing. Mungkin dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lakin al-hikmah al-ilahiyah, tapi hikmah Tuhan, hikmah Allah hikmah Allah ya taqtadi minna an na'lam min anna khair malil insan maktasabuhu biqadri yaminihi wa liqa' ma yaqdimuhu min khidmah li mujtama'ihi wa bani jinsihi wa syarral mal ma asabahu al insan wa huwa mustalqin ala dhahrihi duna an yara yata'abin fi sabilih. Ini nih. Jadi harus sebagai hikmah untuk sepertinya Allah ingin mengatakan ke umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang paling bagus yang didapatkan seorang insan adalah harta yang didapatkan dengan hasil usaha tangannya. Bukan dengan tidur mengharap di manusia. Itu hasil yang paling bagus. Jadi kalau di sini yang pertama, harta yang paling bagus adalah harta biqaddi allazi iktasabahu biqaddi yamini, harta yang didapatkan dengan usaha tangannya, dengan usahanya sendiri. Kemudian yang kedua, harta yang dihasilkan dengan memberikan bantuan ke orang lain. Paham ini dua, ini harta yang paling bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta dengan dua ini. Yang pertama, beliau dari hasil tangan sendiri. Yang kedua, pekerjaan beliau sebagai bantuan ke orang lain. Itu harta yang paling bagus. Harta yang dihasilkan jadi untuk mendapatkan uang kita dari yang pertama hasil tangan sendiri. Yang kedua, dari membantu manusia yang lain. Seperti banyak contoh seperti mengembala kambing ataupun termasuk nyukur ataupun mengajar. Banyak usaha-usaha yang menghasilkan uang dari hasil jerih payah dari sendiri, dan kedua menghasilkan bantuan ke manusia yang lain. Wa anna syarral mal, dan harta yang paling jelek, yang paling buruk, ma asabahul insan wa huwa mustalqin ala dhahrihi duna an yara yata'abin fi sabilih. Harta yang paling jelek adalah harta yang didapatkan manusia lagi tidur. Enggak capek sama sekali dapat warisan dari orang tua. Nah, tidur doang dapat makan doang. Enggak mau usaha enggak sama sekali. Ini harta yang paling bagus, harta yang paling jelek. Adalah harta yang didapatkan manusia sedangkan dia cuma mustalqin ala dhahri, tidur. Duna an yara yata'abin fi sabilih, tanpa merasakan capek sama sekali dalam menghasilkan harta tadi. Waduna an yabdhul ay fa'idatin lil mujtama' fi muqabilih, tanpa memberikan memberikan faedah untuk orang banyak sama sekali dalam menghasilkan uang tadi. Ini harta yang paling jelek. Harta yang dihasilkan tanpa usaha dan harta yang dihasilkan tanpa memberikan manfaat ke orang banyak. Harta yang paling bagus, harta yang dihasilkan dengan rasa capek, kemudian dan juga menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Nah, ini harta yang paling bagus. Termasuk jual beli, banyak usaha bertani banyak. Yang pertama hasil tangan sendiri, yang kedua menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Nah,
seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pada dasarnya Allah mungkin saja dari lahir Rasulullah bikin kaya lah. Misalkan bapaknya Abdullah triliun banyak harta. Anaknya lahir otomatis Sayyidina Rasul kaya langsung. Tapi Allah tidak mau demikian. Allah ingin memberi ingin memberikan hikmah kepada umat Rasulullah yang bahwa harta yang paling bagus adalah harta yang dihasilkan oleh seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan dengan jerih payah tangan sendiri. Yang kedua, ketika menghasilkan harta juga bermanfaat untuk orang banyak. Ini dua poin itu. Yang pertama hasil jerih payah tangan sendiri, yang kedua menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Sedangkan hal yang sebaliknya itu harta yang paling buruk adalah harta yang didapatkan tanpa jerih payah sama sekali, tidur doang. Dan kemudian tidak memberi manfaat sama sekali ke orang banyak. Ini harta yang paling jelek. Kemudian poin yang ketiga, hikmah yang ketiga, Rasulullah bekerja mencari uang mengembala kambing adalah inna sahib ayya da'wah lan taqum li da'wati ay yuqimah fil nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'wati aw ala asas min atayan nas wa sadaqatihim. Seorang yang berdakwah, sahib ayya da'wah, artinya seorang berdakwah, dai. Lan taqum li da'wati ay yuqimah fil nas. Itu dakwahnya tidak memiliki harga di mata manusia sama sekali. Jadi seorang dai itu dakwahnya tidak bakalan dianggap berharga sama manusia sama sekali selama usahanya idza kana kasbuhu, apabila rezekinya dan uangnya min wara'i da'wati, dihasilkan dari dakwahnya. Karena manusia sudah tahu ini cari uang. Oh, enggak. Jadi seorang berdakwah itu usahakan jangan sampai uangnya dari hasil dakwahnya. Uang harus ada sampingan. Kalau enggak ada, minimal jangan minta. Apalagi pakai tarif. Kalau dikasih ya khair, dikasih ya sudah. Dan harus ada tempat-tempat yang kita ajar, misalkan di sini dapat, di sini enggak dapat. Jangan ngajar ataupun berdakwah di tempat yang dapat uang. Harus ada juga berdakwah di tempat yang di situ kita enggak dapat uang sama sekali. Artinya di situ sebagai bukti bahwa kita ke sini bukan nyari uang. Jadi karena yang pada dasarnya dai, seorang yang berdakwah, itu dakwahnya tidak memiliki harga di mata manusia sama sekali selama keuangannya, pendapatannya, pemasukannya dia cari lewat dakwah tadi. Idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'wati aw ala asas min atayan nas wa sadaqatihim. Selama uangnya, pemasukannya dari lewat perantara dakwahnya, ataupun dari ala asas min atayan nas, ataupun dari pemberian manusia. Itu dakwah hana yung masuk. Dakwahnya dari awal masyarakat sudah melihat ini orang nyari uang. Jadi dia tidak melihat lagi bahwa ini seorang pendai yang ingin menyebarkan agama, yang ingin menyebarkan ilmu. Tapi tidak, mereka dari awal sudah menganggap ini bertijarah. Ini orang lagi nyari uang. Akhirnya ilmunya tidak dianggap penting oleh manusia. Dakwahnya tidak dianggap berharga. Walidha faqad kana sahib ad-da'wah islamiyah ahra an-nas kulluhum bi an ya'tamid fi ma'ishatihi ala juhdihi asy-syakhsi aw mawridin syarif la istijda'a fihi hatta la takun alayhi li ahadin minan nas minnah aw fadl fi dunyah. Makanya seorang dai, sahib dakwah islamiyah, seorang dai itu yang paling patut untuk dia adalah selayaknya, sepatutnya dalam kehidupan atau dalam pemasukan sehari-hari jangan harus ya'tamid ala juhdihi syakhsi, harus berpegang dalam usahanya yang pribadi, usaha pribadi. Jadi usahakan seorang dai harus ada usaha pribadi yang sehingga
apa namanya, yang sehingga dia tidak memiliki minnah terhadap manusia yang lain. Kalau misalkan kita penceramah ataupun kita dai, terus dapat uang dari fulan, kita dapat uang dari fulan, kira-kira nanti giliran ditanya yang jawabannya bertentangan dengan si fulan, berani jawab? Nggak berani. Tapi kalau misalkan kita pendapatan, tidak ada pendapatan pribadi, mau jawaban kita fatwa kita bertentangan si fulan, tidak sukai semua si fulan, nggak mau tahu. Paham? Tapi kalau misalkan kita dapat uang dari si A yang infak terus, kita udah dari situ doang, pendapatan kita dari si A doang. Dan si A misalkan penghasilan sehari-harinya riba, ataupun penghasilan sehari-harinya menjual sesuatu yang dilarang. Kira-kira berani nggak mengatakan itu haram? Riba haram, nggak berani. Takut. Kenapa? Takut berhenti, ya, putus. Takut dihentikan pemasukan. Makanya yang selayaknya, sepatutnya seorang da'i ila Allah harus memiliki usaha pribadi. Jadi i'timadnya ataupun pegangannya atas usahanya pribadi. Walaupun ketika dikasih ambil, tapi yang usaha pribadi ada. Nah, harus ada usaha pribadi yang dia bisa mencukupi kehidupannya dari situ, tidak harus menunggu dari pemberian orang lain, sehingga kita tidak memiliki minnah. Minnah itu artinya rasa balas budi. Tidak harus, tidak ada rasa balas budi. Dia udah ngasih, maka saya harus balas. Nggak ada seperti itu. Karena kita nggak nunggu dikasih ambil, tapi nggak merasa. Dikasih enggak. Giliran ada fatwa yang bertentangan sefulan, lepas saja sudah. Lepas dia nggak mau tahu, karena tidak merasa harus balas budi. Itu yang seharusnya. Da'i ila Allah. Hatta la takun alaihi li ahadin minan nas minnah aw fadl fi dunya. Sehingga dia tidak memiliki minnah terhadap satu manusia pun. Artinya tidak merasa harus balas jasa. Tidak ada harus balas jasa si fulan, ya. Karena kehidupan kita punya pendapatan pribadi, punya pendapatan pribadi yang tidak tergantung ke orang lain, sehingga tidak faya'uqu dzalika an yasda' bi kalimatil haqq fi wajhi. Sehingga itu bisa menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat yang benar di hadapan dia. Bila misalkan ini orang terus kita dapat pendapatan sehari-hari, pegangan kita dalam pemasukan sehari-hari di fulan. Sedangkan si fulan kerjaannya di bank. Itu pasti untuk mengatakan si fulan riba haram nggak berani. Untuk mengatakan bunga bank haram, bekerja di bank haram, nggak berani. Karena itu dihalangi oleh infak dia tadi. Makanya seharusnya seorang da'i ila Allah harus memiliki pemasukan pribadi, termasuk lewat gaji. Misalkan kita punya tempat gaji yang kita bisa berpegang di situ, dan dakwah juga harus ada dakwah, tapi dakwah ini khusus karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa ada balas jasa, tidak merasa harus membalas budi. Tidak, karena kita tidak tergantung ke orang lain. Jadi minimal 3 poin itu. Yang pertama, dari yang bisa kita ambil dari Rasulullah ketika mulai dewasa sudah mulai mencari usaha sendiri, sudah mulai mencari rezeki. Yang pertama itu sebagai bukti bahwa Rasulullah diberi perasaan yang kuat, yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasa nyaman kalau terus-terusan harus dibantu dari kecil sampai besar, dibantu terus. Enggak, beliau sudah mulai berusaha sendiri, minimal kalaupun tidak bisa belum melepaskan diri dari pamannya, tidak ditanggung sama sekali oleh pamannya, tapi minimal beliau sudah mengurangi beban pamannya. Kemudian yang poin yang kedua seperti tadi, itu sebagai bukti bahwa harta yang paling bagus yang didapatkan oleh manusia adalah harta yang didapatkan dengan hasil jerih payah sendiri, dan dalam menghasilkan harta tadi juga memberi manfaat ke orang banyak. Bukan justru sebaliknya, harta yang dihasilkan dari tidur dan tidak memberi manfaat ke orang banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang barusan kita sebutkan, bahwa seorang pendai, dakwahnya tidak dianggap berharga oleh manusia selama pemasukannya masih dari ulur tangan manusia yang lain. Tapi kalau
harus terbebas. Kalau bukannya nggak boleh ngambil, kadang sih ngambil. Tapi jangan minta, jangan berharap. Jangan berharap, jangan minta, dan jangan seperti mengharap. Paham? Jangan seperti mengharap, artinya nyinggung-nyinggung. Kalau ada yang ngebantu dikit, nggak minta. Itu cara minta doang. Cara sebenarnya minta, tapi caranya doang diganti. Lagi ketemu sama orang, langsung ngasih tahu keluh kesahnya. Oh, saya kemarin baru aja meninggal si fulan. Semalam saya baru ditagih hutang kemarin. Tujuannya apa? Emang nggak tolong bantu? Nggak ada dibantu. Tapi cara bentuknya pada dasarnya minta. Ya, apa namanya? Seharusnya seorang dakwah, seorang dai tidak menggantungkan pemasukannya terhadap ulur tangan manusia yang lain, tapi harus punya pemasukan pribadi yang sehingga kita tidak merasa harus membalas jasa ke orang lain. Tidak harus balas budi ke orang lain. Kita merasa bebas. Sehingga kalau misalkan berfatwa hukum yang seharusnya, yang sesuai dengan syariat, mau itu tidak disukai sama si fulan, tidak disukai sama si fulan, nggak mau tahu. Tapi kalau misalkan kita penghasilan sehari-hari dari si fulan terus, kira-kira kalau misalkan fatwa yang bertentangan dengan si fulan, pasti takut, nggak berani ngucapin. Makanya ulama paling sulit, ulama kalau udah dekat sama raja, kalau dekat sama sultan, itu fatwa yang bertentangan sama sultan paling sulit diucapkan. Ya kan, misalkan antum jadi apa namanya, paling dekat sama Jokowi, pendapatan antum dari Jokowi terus. Kira-kira berfatwa ataupun mengungkapkan berfatwa hal yang bertentangan sama kebijakan Jokowi, berani nggak? Tak berani. Pasti terus jadi mutabilin. Arti mutabilin bahasa Arab itu orang mendukung. Mutabilin diambil dari kalimat tabal. Tabal ini apa namanya? Rebana. Artinya pendukung. Pendukung tanpa dalil. Itu artinya mutabilin bahasa Arab. Antum ulama jadi ulama pendukung sultan terus. Jokowi bilang, ya benar. Cari-cari dalil dah. Nyari dalil Al-Quran, hadis untuk membenarkan. Walaupun itu sebenarnya menjadi kerusakan terhadap masyarakat. Itu kenapa semua? Karena pemasukan kita dari dia. Makanya kata Imam Sya'rawi, man la ya'kul min yadih min fa'sih la yaqul min ra'sih. Siapa saja yang tidak makan dari fa'sih, artinya apa sih namanya? Cangkul, bukan cangkul. Kalau fa's bukan cangkul. Untuk ngebelah kayu itu apa namanya? Kapak. Kapak. Jadi seseorang yang makanannya ataupun pemasukannya bukan dari hasil kapaknya sendiri, la yatakallam min ra'sih. Maka dia tidak berani berbicara dari hasil pemikirannya yang asli. Pasti bicaranya untuk menguntungkan si fulan. Kenapa? Karena memang hasil makanan kita bukan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi kalau pengen istiqlal, kalau pengen berdiri mandiri, yang bisa berfatwa sesuai dengan yang hasil pemikirannya, tidak peduli itu disukai sama si fulan, maka solusinya ya'kul min fa'sih. Artinya dia harus makanannya dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Man la ya'kul min fa'sih la yatakallam min ra'sih. Siapa saja yang tidak memakan dari hasil kapaknya, maka dia pasti tidak berbicara dari hasil pemikirannya yang asli. Kadang-kadang ulama banyak, padahal sebelum dekat sama presiden, fatwanya haram. Giliran dekat presiden, sunnah. Paham? Sering itu. Dulu haram, semua haram. Giliran jauh. Giliran dekat, halal dan malahan sunnah. Seperti itu. Itu artinya sehingga ada istilah itu apa namanya? Aqwaluhum, fatwahum, fatawihim fi amplopihim. Jadi fatwa tergantung amplop. Kalau amplopnya kecil, kalau tanpa amplop haram. Kalau amplopnya kecil, makruh. Lebih besar mubah, lebih besar lagi sunnah, lebih besar lagi wajib, tergantung amplop.
Ini yang seperti ini yang harus dihindari oleh seorang ulama ataupun oleh seorang dai, oleh seorang pendakwah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tergantung ke orang lain. Sehingga kalau tidak tergantung, lepas. Ketika ditanya, "Ustaz, masalah ini apa?" Kalau haram, haram. Enggak mau tahu si fulan, enggak mau tahu si fulan. Lepas saja sudah. Jangan disebutkan ini riba, gimana hukumnya? Haram. Terus apa? Disukai sama si fulan, mau disukai, mau dibenci, enggak mau tahu. Nah, itu yang seharusnya yang menjadi ulama, harus memiliki pemasukan pribadi yang tidak terus-menerus tergantung kehidupannya dari uluran orang manusia yang lain, sehingga ketika berbicara, ketika berfatwa benar-benar bersih, benar-benar murni dari hasil pikirannya, bukan dari amplop, tidak tergantung amplop. Jadi sedikitnya itu 3 poin yang harus antum ingat, ataupun 3 hikmah kenapa Rasulullah ketika mulai dewasa sudah mulai mencari rezeki dengan cara mengembala kambing. Untuk yang poin yang selanjutnya, insyaallah Jumat depan kita lanjutkan. Allahumma ja'alna minad da'ina ila Allah alladhina la ya'tamidun ala atayan nas wa sadaqatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq lana malan biaidina. Allahumma rzuq lana kasban wa rizqan min wara'i kasbina biyadina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.